Radio mobilnya tiba-tiba kehilangan sinyal. Mungkin karena masuk daerah terpencil. Saat itulah ia melihat sesuatu di kejauhan. Seorang anak kecil memperbolehkan anak itu ikut di mobilnya. Dan hal aneh terjadi. Sebelum Rian membuka percakapan di mobil, si anak itu dengan suara lantang, "Depan belok kiri." Rian tanpa sengaja melihat lewat kaca spion. Dan jantungnya langsung serasa berhenti. Wajah anak itu pucat. Tahun 2019, menjelang Lebaran, Rian memutuskan mudik dari Jakarta ke Solo sendirian menggunakan mobil. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan baru mendapat cuti mepet. Jadi tidak punya banyak pilihan selain berangkat malam. Ibunya sempat berpesan lewat telepon, kalau bisa jangan lewat jalur sepi. Apalagi kalau sudah tengah malam. Rian hanya tertawa kecil. Ia merasa itu hanya kekhawatiran orang tua biasa. Ia sudah sering menyetir jarak jauh, dan menurutnya selama fokus, tidak akan ada masalah. Perjalanan awal berjalan lancar. Jalan tol masih cukup ramai. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis panjang seperti ular bercahaya. Rian bahkan sempat berhenti di rest area untuk minum kopi. Masalah mulai muncul ketika ia keluar dari tol lebih awal untuk menghindari kemacetan panjang di jalur utama. Ia mengikuti arahan dari aplikasi peta di ponselnya, jalur alternatif yang katanya lebih cepat. Awalnya jalan masih beraspal bagus, melewati beberapa desa kecil. Tapi semakin lama, jalan berubah menjadi sempit, gelap, dan minim penerangan. Hanya lampu mobilnya yang menerangi jalan di depan. Jam menunjukkan pukul 1.32. Hutan mulai mendominasi sisi jalan. Pohon-pohon tinggi menjulang. Rantingnya saling bertaut menutupi sebagian langit. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rian mulai merasa tidak nyaman. Radio mobilnya tiba-tiba kehilangan sinyal. Mungkin karena masuk daerah terpencil. Gumamnya. Ia mencoba memutar playlist dari ponsel. Tapi anehnya, lagu berhenti sendiri. Layar ponsel tiba-tiba gelap. Padahal baterai masih cukup. Serius? Kesalnya. Saat itulah ia melihat sesuatu di kejauhan. Seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan, memakai baju lusuh tanpa alas kaki. Rian refleks memperlambat mobil. Ngapain anak kecil di sini jam segini? Pikirnya. Saat mendekat, anak itu mengangkat tangannya seperti meminta tumpangan. Rian ragu, tapi sisi kemanusiaannya menang. Ia berhenti. Anak kecil itu memohon minta tumpangan. Tak ada pilihan lain akhirnya Rian memperbolehkan anak itu ikut di mobilnya. Dan hal aneh terjadi.
Sebelum Rian membuka percakapan di mobil, si anak itu dengan suara lantang, "Depan belok kiri." Rian merinding. Namun ia tetap mengikuti arah yang ditunjuk. Beberapa menit kemudian, jalan semakin sempit. Bahkan hampir tidak terlihat seperti jalan utama. Lebih seperti jalan setapak yang jarang dilalui. "Ini benar?" tanya Rian. Anak itu tidak menjawab. Lalu perlahan, ia mengangkat kepalanya. Rian tanpa sengaja melihat lewat kaca spion. Dan jantungnya langsung serasa berhenti. Wajah anak itu pucat, matanya hitam seluruhnya, dan tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Rian langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Ia tidak berani menoleh ke belakang. "Turun." Sekarang, suaranya gemetar. Anak itu tertawa kecil. Tawa yang tidak terdengar seperti manusia. "Kan? Mau antar aku pulang?" Suara itu kini terdengar sangat dekat. Terlalu dekat. Seolah berada tepat di telinga Rian. Padahal, seharusnya dari kursi belakang. Dengan refleks, Rian membuka pintu dan keluar dari mobil. Ia tidak peduli keadaan sekitar. Yang penting menjauh. Saat ia berdiri di luar, napasnya memburu. Ia memberanikan diri menoleh ke dalam mobil. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu belakang masih tertutup. Seolah tidak pernah ada penumpang. Rian langsung masuk lagi ke mobil, mengunci semua pintu, dan memacu kendaraan secepat mungkin keluar dari jalan itu. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menemukan jalan besar dengan penerangan. Tak lama, ia melihat sebuah warung yang masih buka. Ia berhenti dan turun, masih gemetar. Pemilik warung, seorang pria tua, menatapnya lama. "Kamu dari arah hutan sana?" tanyanya. Rian mengangguk. Pria itu menghela napas. "Sudah sering kejadian. Yang kamu lihat tadi bukan anak manusia." Rian terdiam. "Dulu," lanjut pria itu, "ada kecelakaan. Satu keluarga. Anak kecilnya hilang, tidak pernah ditemukan. Katanya, sering minta tumpangan, mau pulang." Tubuh Rian langsung lemas. Ia perlahan menoleh ke arah mobilnya. Dan di kaca belakang, ada bekas tangan kecil. Dari dalam, Rian akhirnya sampai di Solo pagi harinya. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani mengambil penumpang asing di jalan sepi, terutama saat mudik. Dan setiap kali melewati jalan gelap, ia selalu merasa ada yang menunggu, mencari seseorang untuk mengantarnya pulang.